Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Sebelum Bu Dini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tema 3 SB1 dan PB3. Tema 3 SB1 PB3 yaitu aneka benda di sekitarku. Kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sudah itu proses pembuatan perabot dari kayu. Sudah itu apa keunggulan dan kelemahan dari kayu, serta bagaimana cara menanggulangi hutan gundul dari penebangan secara liar. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3 PB3, yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang benda-benda yang terbuat dari kertas, ya, proses pembuatan kertas, contoh alat musik dari kertas, dan mengidentifikasikan panjang benda dengan menggunakan alat ukur yang tertentu, ya, alat ukur. Nah, sekarang benda-benda yang terbuat dari kertas. Sekarang coba kita sama-sama, ya, benda-benda yang terbuat dari kertas itu apa aja contohnya. Misalnya buku, kalender, apalagi layang-layang, ya. Sudah itu trompet, ya, itu kan salah satu benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, kertas itu tidak akan langsung muncul kalau tidak ada prosesnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kertas itu untuk kita nulis buku yang kita baca. Kita bisa melihat tanggal, bisa melihat membuat mainan layang-layang, ya, kalau tidak ada proses pembuatan kertasnya. Nah, ya, jadi jangan bisa menggunakan saja, ya, tapi tidak tahu bagaimana proses pembuatan kertas, ya. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas. Jadi sama halnya dengan yang pembuatan perabot kayu kemarin, bahwa kayu itu ditebang. Nah, ini sama. Kertas itu juga berasal dari kayu, ya. Jadi kayu itu ditebang. Kayu ini ditebang, nak, ya. Nah, kayu ini ditebang, jadilah yang namanya gelondongan atau dengan namanya log, ya, kemarin, ya, namanya gelondongan, ya. Jadilah sudah ditebang, dibuatlah jadi kayu gelondongan atau log. Nah, kalau perabot kemarin dibawa tempat pengrajin atau tempat pabriknya kayu ini apa tuh, ukiran kayu, ya, perabot kayu. Nah, kayu gelondongan ini dibawa ke pabrik tempat pengolahan kertas. Nah, jadi kayu ini akan dimasak di pabrik menjadi bubur kertas yang namanya pulp, ya, yang namanya pulp. Jadi kayu ini dimasak di pabrik ini menjadi sebuah bubur, ya, namanya pulp. Nah, setelah dia menjadi bubur, barulah dia dicetak menjadi buku. Ada yang menjadi kertas lembaran yang putih, ya, yang kalian galak tempel-tempel yang HPS. Ada yang kertas pendek. Ada yang diolah menjadi sebuah kalender. Ada yang diolah menjadi trompet dan segala macam. Akhirnya ini diproduksi, disalurkan ke sekolah, ke penerbit untuk mencetak buku-buku, ya. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas. Jadi semuanya berarti kertas itu berasal dari kayu, ya, dari kayu. Perabot rumah tangga tadi berasal dari kayu juga, ya. Nah, kata Bu Dini kemarin, kayu ini kalau lama-kelamaan kita tebang, ya, tanpa henti-henti, maka ini kita akan kehabisan, ya, kehabisan yang namanya pohon. Nah, kalau kehabisan pohon berarti oksigen pun akan berkurang. Nah, kemarin cara penanggulangannya adalah dengan cara tebang pilih tanam kembali. Kita tebang, kita pilih yang mana yang mau kita tebang, ya, yang tidak layak lagi untuk diproduksi lagi, dia tidak bisa diproduksi lagi pohonnya.
Nah, sudah ditebang diganti dengan pohon yang kecil-kecil lagi atau namanya penanaman kembali atau kata kerennya lagi reboisasi. Nah, sudah itu mendapat izin. Jadi menebang itu ada izinnya dulu dari kementerian. Jadi tidak boleh menebang secara liar. Kalau menebang secara liar maka akan habis ya, dan akan menyebabkan erosi, menyebabkan yang namanya banjir, tanah longsor ya, karena tidak ada penyerapan air. Hal yang paling utama itu oksigen akan berkurang. Makanya daerah perkotaan ini makanya panas. Kenapa? Karena kadar oksigennya habis karena pohon-pohonnya rata-rata ditebang. Nah, cara menanggulangi penebangan pohon itu yaitu dengan cara reboisasi tadi, tebang pilih tanam kembali. Sudah itu mengurangi penebangan secara liar dan mendapat izin penebangan hutan. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas ya, ya. Jadi proses pembuatan kertas itu sama, dipotong jadi kayu gelondongan atau log ya, dibawa ke pabrik. Pabriknya bukan ini ya, pabrik kertas, dibuat jadi bubur namanya pulp. Akhirnya nanti dicetaklah dalam berbagai bentuk kertas yang lainnya yang bisa disalurkan ke penerbit, ke sekolah dan lain sebagainya ya. Itu adalah proses pembuatan kertas. Nah, sekarang kata Bu Dini tadi ada trompet. Trompet atau ini bukan trompet ya. Ini juga bisa trompet. Sudah itu ada topi ulang tahun ya nak ya. Kalau ini biasanya sering pada saat kita mau tahun baruan, mulai ya, banyak trompet terbuat dari kertas. Nah, trompet itu adalah salah satu jenis alat musik yang terbuat dari kertas ya. Nah, itu yang terbuat dari kertas. Nah, ini bisa kita buat sebenarnya ya sebagai salah satu karya praktek ya, membuat trompet. Membuat trompet atau membuat topi ulang tahun dari kertas. Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus kalian buat ya, yang kalian kumpul minggu depan, yaitu pilih salah satu, mau pilih trompet ya, membuat trompet atau memilih buat topi ulang tahun yang kayak kerucut ya, yang mudah-mudah aja. Itu biasanya terbuat dari karton padi. Jadi biasanya bahannya itu karton padi ya, karton padi itu atau kardus bisa ya. Kita pakai bahan yang tidak terpakai lagi aja ya. Kardus bisa, kardus bekas ya, kardus bekas itu kuat juga. Nah, nanti kalian buat polanya ya. Nanti buat pola topi atau mau buat pola trompet ya. Nah, nanti dibungkus dengan kertas kado. Jadi ya, kertas kado dihiasi segala macam bentuk, bebas terserah ya. Mau kertas origami ditempel boleh, mau kertas kado juga boleh, pokoknya kreasinya masing-masing ya. Jadi yang akan dibuat itu pilih salah satu trompet atau yang namanya topi ulang tahun ya, yang berbentuk kerucut itu ya. Nah, itu yang akan kalian kerjakan, tugas kalian untuk kalian kumpul sebagai nilai praktek SBDP ya. Nah, sekarang kita kadang membuat pola itu kan pasti membutuhkan alat ukur ya, alat ukur. Nah, alat ukur itu harus kita pakai pasti. Yang pertama kita tahu alat ukur panjang itu adalah mistar. Nah, alat ukur itu banyak, ada alat ukur suhu, ada alat ukur waktu, ada alat ukur panjang, ada alat ukur alat ukur banyak ya. Jadi, yang kita bahas sekarang itu adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang biasa kita pakai dan sering kita kenal itu adalah sehari-hari itu adalah mistar. Ya, mistar yang kita pakai kalau kita mistar. Nah, ada alat ukur yang lain lagi, yaitu meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit, oleh seorang penjahit. Nah, sering lihat ya penjahit ya pakai ini meteran pita. Nah, meteran nol ini biasanya orang-orang bangunan menghitung luas tanah ya.
Meteran saku juga orang bangunan, orang tukang kayu ya. Meteran saku, ini meteran roll, pakai rollnya. Berarti ini lebih panjang ya. Nah, ini ada, kalau ini pakai macam-macam alat ukur. Nah, untuk tugas di temanya, tapi tidak usah kirim di Classroom ya anak-anakku semuanya. Itu ada halaman. Nah, itu pada halaman 27. Pada halaman 27 kalian tuliskan ya 5 benda aja, 5 benda yang berbeda. Nanti kalian ukur benda yang diukur itu apa, bendanya yang diukur apa, misalnya satunya meja, satunya misalnya pensil, pokoknya yang terbuat dari yang ada di alat sekitarmu ya. Nah, nanti panjangnya benda itu berapa, alat ukur yang digunakan apa, misalnya kalau meja, ukur yang digunakan apa, apakah meteran pita atau mistar atau sebagainya macam ya. Nah, nanti kalian tuliskan 5 benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian masing-masing. Itu kalian tuliskan 5 bendanya, alat ukur yang digunakan, berapa panjang bendanya ya. Di halaman 20 tuh, di halaman 27. Nah, untuk untuk tugas bahasa Indonesianya tentang proses pembuatan kertas tadi adalah kalian kalian cari halaman 24 kata-kata sulit yang ada di halaman 21. Jadi cari kata-kata sulit yang ada di halaman 21, paling sedikit 5 kata sulit. Jadi paling sedikit 3, paling banyak 5. Jadi terserah, mau 3 boleh, mau 5 boleh ya. Kata-kata sulit yang ada di bacaan halaman 21, proses pembuatan kertas. Nanti cari arti katanya, sudah itu buat kalimatnya. Karena di sini tidak cukup, di kotak ini tidak cukup, tapi kalau cukup kerjakan di buku tema, tidak usah di buku latihan Classroom. Kalau misalnya tidak cukup, boleh di latihan. Jadi kalau cukup tetap di buku tema, kalau tidak cukup di buku latihan Classroom. Jadi yang kalian kerjakan itu adalah halaman 24 dan 27. Tapi tidak usah dikirim di kelas, Classroom, kerjakan aja di buku tema. Maka itu latihan materi kita hari ini. Nanti ada jam 10 ada tugas dari Bu Dini, yaitu menyelesaikan MRT-nya ya, untuk tema 3 SB1, PB-nya PB1 dan 2 ya. Nah, maka hari ini tidak ada yang dikirim di Classroom materi tugasnya, semuanya kerjakan di buku tema, dan satunya lagi di buku MRT. Ngumpulnya juga sama seperti yang terdahulu ya, minggu depan beserta dengan hasil dari pembuatan trompet atau topi ulang tahunnya ya. Jadi kerjakan. Jadi nomor halaman 24 itu paling sedikit 3 kata sulit, 5 boleh, jadi paling sedikit 3, paling banyak 5. Halaman 27 itu 5 benda yang diukur ya. Jadi 5 benda yang kalian ukur, alat ukurnya apa, panjangnya bendanya apa. Nanti jam 10 kalian kerjakan buku MRT, tugas MRT, yaitu tema 3 SB1, PB-nya PB1 dan 2, PB1 dan 2 ya. Nah, ya anak-anak Bu Dini, rupanya di tema 2 SB4 itu ada pecahan tentang menyusun bilangan pecahan ya, yang berpenyebut tidak sama. Nah, itu nanti Bu Dini bahas, nanti Bu Dini kasih materinya, karena kita itu hanya pengenalan saja. Jadi latihan yang SB4 itu gimana Bu, kalau ketemu jawab aja ya, jawab aja, tidak apa-apa, sebagai ilmu kalian. Kalau misalnya benar, Bu Dini benarkan. Kalau tidak benar, nanti Bu Dini kasih jawaban yang benarnya di buku MRT-nya ya. Jadi itu aja materi hari ini. Nah, yang belum kumpul, tolong kumpul tema 1, tema 2, dan MRT 3A-nya. Karena kalau kita masuk tema 3, berarti untuk tema 1 dan tema 2 terlalu banyak yang belum kalian
kirim atau kumpul sama Budini. Jadi itu aja materi dari Budini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham materinya dan menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.